Pak Ito, tadi kan dari Satgas PKS sudah mengatakan mengenai proses-proses yang sedang dilakukan, ada sanksi administratif, denda, regulasi, dan juga sanksi pidana. Tapi dari strategi jerat hukumnya ini harusnya seperti apa untuk memberikan efek jerak agar kemudian hal ini tidak terulang kembali? Ya, baik Mbak Fitri ya, kalau kita lihat strateginya, kalau Polri hanya mengenakan pengenaan pidana untuk pasal KUHP ya, itu pasal 188, menyebabkan banjir, 189 dan 359, itu ancaman hukumannya maksimal 5 tahun, sangat kecil. Sehingga di sini digunakan pasal berlapis dengan Undang-Undang Nomor 41, Undang-Undang 18 dan Undang-Undang 32 yang memiliki ancaman hukumnya sekitar lebih dari 15 tahun maksimal dan juga sampai maksimal 100 miliar. Okay. Nah, tentunya secara proporsional ya, ini harus secara adil ya, karena di dalam KUHP itu kan ada pelaksana ya. Pelaksana itu adalah masyarakat kecil. Nah, kami dulu pernah melakukan, sekarang kan tadi Pak Ivan sudah menyampaikan, Bapak Prabowo itu kan beliau sekarang ingin menegakkan hukum secara adil ya. Untuk masyarakat kecil ini bisa kita manfaatkan untuk menanam kembali untuk reboisasi hutan ya, pengalihan fungsi atau pemulihan fungsi hutan. Daripada dia dihukum, nah mungkin dengan denda yang dikenakan sedemikian besar dikembalikan kepada mereka dengan tentunya diarahkan untuk bagaimana mengembalikan fungsi hutan itu untuk mereka. Kemudian yang kedua, sekarang terhadap para pelaku ya, terutama cukong-cukongnya ataupun pemilik lahan. Nah ini juga kita harus lakukan pendalaman apakah memang ada unsur kerjasama dengan pihak aparat pemerintah misalnya ya, itu menyangkut undang-undang korupsi ya. Okay. Nah, ini kita bisa melibatkan KPK, kita bisa melibatkan kejaksaan, kepolisian. Ini pun perlu didalami. Jadi bukan hanya melihat daripada ada sebab yaitu pembalakan, kemudian akibatnya ada terjadi bencana alam yaitu banjir. Karena logikanya selama pengalaman saya waktu di Riau itu, kayu ini itu dipotong terus dibuat seperti rel untuk disimpan di sungai. Dia bisa melihat berapa puluh kilometer di sana ya untuk kayu-kayu yang sudah diikat untuk ditarik oleh lok, di mana somil-somilnya ada sepanjang sungai ya. Nah ini kan kita ingin lihat di sini apakah memang pembukaan lahan itu memang digunakan oleh perusahaan yang legal dan biasanya berdampingan dengan ilegal ya, mereka memanfaatkan. Nah ini yang harus digali betul antara perusahaan yang ilegal atau kan perusahaan yang diberikan izin. Nah perusahaan izin pun kita harus lihat tadi apakah sesuai dengan ketentuan, yaitu cakupan luasnya itu adalah tidak melebihi ya yang diberikan, ataukah mereka juga misalnya melakukan itu tidak untuk alih fungsi ya. Okay. Mereka hanya menebang pohon karena kan nilai kayu itu nilai ekonomisnya sangat tinggi. Nah itu yang membuat mungkin kita harus betul-betul. Tapi kami tentunya berharap mungkin dalam penegakan hukum ini juga ada namanya upaya restoratif justice ya, kepada masyarakat kecil ini diberikanlah dia hukumannya adalah kembali untuk menanam pohon. Okay. Ya. Saya kira itu mungkin strategi yang perlu kita lakukan ya Mbak. Oke, baik. Pak Barita, tadi dikatakan sudah ada penetapan tersangka satu korporasi seperti itu. Ini nextnya akan seperti apa? Apakah akan berhenti di satu korporasi ini atau akan seluruh kemudian korporasi ataupun individu yang terbukti melakukan pelanggaran pidana ataupun perdata akan juga diproses secara tegas dan transparan disampaikan kepada publik? Ya, yang pertama tentu dalam jangka pendek ini harus diberikan keadilan dan kepastian hukum, khususnya masyarakat yang berdampak. Ya. Itu harus tindakan dilakukan. Itulah yang sudah dilakukan terhadap satu korporasi, sudah ditetapkan tersangka. Nah kemudian 31 itu akan diklarifikasi dan ditemukan alat-alat bukti kalau ternyata ada data, fakta, dan alat bukti menjurus pada adanya perbuatan pidana, maka tidak berhenti di satu itu tetapi ke 31 korporasi yang telah diidentifikasi bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan hutan di sana. Kemudian yang kedua, jangka menengahnya tentu perbaikan regulasi. Di mana di situ ada celah kerawanan dan kebijakan Presiden Prabowo menyatakan one map policy supaya tidak ada lagi antara satu sektor dengan yang lain berbeda datanya. Nah, digitalisasi itu menjadi bagian pembenahan tata kelola dalam jangka menengah. Sehingga ke depan tidak ada lagi ruang yang bisa digunakan, tadi Pak Tito dan Mas Ipan sudah katakan, dan tadi Pak Firman juga, ini harus diperbaiki. Dengan digitalisasi, dengan one map policy, maka seluruh data yang menjadi acuan pengambilan kebijakan, pengawasan, pemeriksaan itu akan terkoneksi menjadi satu bagian dari pengawasan dan penegakan hukum. Okay. Dan berikutnya adalah ke depan tata kelola dari sektoral ini harus diperbaiki, khususnya di sektor kehutanan, lingkungan hidup, ATR, tata ruang kita, tentu harus konsisten dijalankan. Jadi tidak ada lagi ruang
untuk melakukan pengalihan hal-hal yang sifatnya diskresional. Tetapi tadi Pak Presiden sudah tegas menyatakan bahwa di dalam langkah-langkah yang dilakukan ini sudah ada tindakan hukum dan kelestarian lingkungan kita. Saya kira itu yang menjadi bagian penting. Transparansi, akuntabilitas proses penyidikan tidak berhenti di korporasi, tetapi juga tadi kita sependapat bahwa terhadap masyarakat kecil, hak-hak masyarakat yang ada di situ, tentu itu menjadi bagian yang secara simultan dilindungi dan dijaga. Ya, so kita harus membedakan antara masyarakat untuk menutupi kehidupan sehari-hari dengan korporasi yang maksudnya adalah memperkaya korporasi. Nah, ini yang harus betul-betul dilakukan secara adil, transparan, dan objektif. Dan itu adalah tekad komitmen Satgas sesuai arahan dari Bapak Presiden. Oke, baik. Ya. Pak Ivan, mengenai menutup celah ruang pembiaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerusakan hutan ini artinya akan seperti apa? Jaminannya bagaimana? Ya, saya kira di Republik ini sudah tidak ada lagi manusia, ya, terkhusus pejabat ya Pak ya, aparat pemerintah yang berani macam-macam lagi di era pemerintahan Presiden Prabowo. Karena sudah begitu tegas penegakan hukum dari Pak Presiden. Kita ambil contoh penegakan hukum kasus korupsi CPO yang berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara 13 triliun rupiah. Ya. Oleh Pak Presiden itu dikejar betul sampai 13 triliun itu kembali untuk negara. Dan akhirnya oleh Pak Presiden diperintahkan 13 triliun itu untuk kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah menambah anggaran LPDP, memberikan beasiswa bagi pelajar kita. Gitu. Jadi saya rasa dengan contoh-contoh yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo ini, tidak ada lagi keraguan ya bagi kita semua bahwa penegakan hukum ini menjadi lembek nantinya. Begitu. Dan kita juga mesti bangga, mesti bersyukur bahwa Pak Presiden Prabowo kita ini paham betul bagaimana nakal-nakalnya mereka ini, paham betul bagaimana kekuasaan itu diselewengkan, ya, bagaimana potensi memperkaya diri sendiri dan golongan itu Pak Prabowo paham betul lah, kelakuannya ini udah paham betul beliau ini. Jadi kita patut bersyukur dan oleh karenanya kami selaku pemerintah pusat juga berharap agar pemerintah aparat penegak hukum Satgas PKH itu bisa melakukan proses penegakan hukum dengan baik dan nantinya bisa memberikan keadilan bagi masyarakat gitu. Tentu upaya perbaikan akan terus kita lakukan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Barita bahwa pemerintah berkomitmen agar kerusakan lingkungan itu tidak semakin parah lagi begitu. Oke, baik, selanjutnya saya akan ke Pak Firman. Pak Firman, singkat saja ini dari DPR sendiri bagaimana kemudian mengawal terutama mengusut pidana di balik bencana Sumatera. Pertama yang harus kami lakukan DPR adalah membentuk panja, bahkan nanti akan ditingkatkan menjadi pansus untuk mengawal proses-proses hukum ini agar lebih transparan. Dan kedua, tentunya kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi-regulasi yang ada, karena undang-undang yang ada ini sanksinya juga masih sangat lemah. Karena ada sanksi pidana dan kemudian sanksi denda itu juga masih sangat lemah. Oleh karena itu kami menginginkan bahwa sanksi-sanksi ini tidak hanya kepada pelaku-pelaku di tingkat karyawan, tapi harus sampai kepada aktor-aktor di belakang layar, itu harus tersentuh oleh hukum. Nah, ini kan dilakukan, maka insya Allah ke depan tata kelola kehutanan bisa lebih baik. Dan kemudian harapan kami adalah Satgas ini ditingkatkan status kelembagaannya sebagaimana yang diamankan dalam Undang-Undang 18 tahun 2013 sebagai menjadi lembaga permanen untuk melakukan pengawasan perusahaan kawasan hutan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.